Kemarin bab yang pertama, yaitu bab yang pertama itu masalah hukum Islam. Kemudian kita memasuki bab yang kedua. Ya, buka halaman 13. Kita memasuki bab yang kedua, yaitu membicarakan tentang apa itu? Taharah, yaitu kitabut taharah. Ya, perhatikan kitabut taharah. Arti taharah. Arti taharah. Coba dengarkan, jaga. Arti dari taharah ialah bersuci. Munnya bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya taharah. Bahasa Arabnya taharah. Kalau bahasa Indonesianya bersuh. Kalau amun bahasa Banjarnya, bahasa Arabnya taharah, bahasa Indonesianya bersuh. Kalau bahasa Banjarnya, amun bahasa Banjarnya apa? Bahasa Banjarnya bersih-bersih. Yalah, berbersih-bersih. Bahasa amuntainya babagasih. Amun bahasa amuntainya babagasih, jauh orang amuntai. Yalah, bahasa Banjarnya bebersih-bersih, bahasa amuntainya babagasih. Yalah. Jadi istilah bahasa Arabnya taharah. Yalah. Kemudian nih, taharah menurut syarak, jaga perhatikan tuh, ada bacaannya situ. Taharah menurut syarak, menurut Islam, ialah bersuci daripada hadas dan najis. Yalah, bersuci daripada hadas dan najis. Jadi yang namanya hadas, Hafiz tahulah hadas? Jadi kalau orang dalam keadaan berhadas, kalau mau dia menyucikan daripada hadasnya, kalau orang dalam keadaan berhadas, ya, kalau mau dia mensucikan, bersuci daripada hadasnya, baik itu hadas besar, baik itu hadas kecil, nah dia harus berwudu. Kalau hadasnya hadas kecil, misalnya dia kencing bakamih, misalnya dia bakamih, ya, kencing, atau dia biol, ujar orang Banjar bahira. Nah, yalah, kalau dia kencing atau biol, dia, kalau dia mau bersuci, dia harus berwudu. Nah, kemudian jagalah, dengarkanlah. Ini kalau dia berhadas besar,
hadasnya besar. Contoh hadas besar seperti apa ya? Contoh berhadas besar seperti apa? Contoh berhadas besar, dia dalam keadaan junub. Itu seseorang bila dalam keadaan junub, dia namanya berhadas cara mensucikannya, kalau orang dalam keadaan berhadas besar, dia cara mensucikannya, membarasihinya harus dengan mandi. Dapat pernah junub? Dapat pernah junub? Dapat pernah mimpi terbang? Nah, jadi bila pernah mengalami mimpi terbang atau mimpi kuda-kudaan, ya, mimpi terbang atau mimpi kuda-kudaan, setelah dia bangun, ternyata basah. Yang basah apa? Yang basah sarungnya yang basah. Jadi basahnya ini bukan karena terkena air, bukan karena basahnya ini terkena air kencing, tetapi basahnya ini karena apa? Karena dengan sebab dia bermimpi basah. Dengan sebab dia bermimpi basah, lah ini pertama dulu tanda-tandanya orang bermimpi basah. Orang yang bermimpi basah nih Arya nih parak sudah, rihat nih parak juga sudah, mendekati sudah nih. Jadi siapkan dulu ilmunya. Jadi tanda-tanda orang bermimpi basah, ya. Nah, bila dia itu dalam keadaan tidur terus dia bermimpi, misalnya misalnya mimpinya itu melihat seorang perempuan, melihat seorang cewek yang cantik lagi ceweknya, ya, bungas, ceweknya bungas. Nah, jadi di dalam mimpinya itu melihat dia seorang cewek yang cantik, kemudian cewek itu mendekati dengan dia, terus dipegang-pegangnya. Iyalah, dapat. Nah, setelah cewek tersebut megang di dalam mimpinya, kemudian dia menikmati nikmatnya pegangan si cewek tersebut, sehingga borongnya menjadi tegang. Sehingga burungnya menjadi tegang. Yalah, ya kan? Dengan sebab ketegangan yang tinggi, ya, akhirnya dia bermimpi basah. Dengan keluar apa? Maaf ya, sedikit. Dengan sebab dia bermimpi basah sehingga dia mengeluarkan mani, sperma. Nah, mengeluarkan sperma. Maaf, sedikit karena memang itu sudah bacaannya.
Nah, jadi apabila dia mimpi, jadi apabila dia mimpi, ya, sehingga dia mengeluarkan sperma di dalam mimpinya, itu namanya mimpi basah. Nah, jadi bila dia mengeluarkan sperma di dalam mimpinya, dia harus mandi. Itu namanya hadas dengan mengeluarkan sperma dia dalam keadaan berhadas Nah, cara membersihkannya, cara mensucikannya, orang yang berhadas besar ini dia harus awalah membersihkannya dengan berwudu kada kawa. Jadi dia harus dapat kemarin habis mengeluarkan mandi enggak? Jadi apabila keluar spermanya, dia mandi. Jadi harus mandinya tuh bukan mandi sembarang. Mandinya tuh mandi yang diwajibkan. Nah, jadi kada boleh kada mandi. Nah, ini nanti kita ada babnya ya. Nanti ada babnya. Nah, jadi apabila kita berhadas kecil, membersihkannya, mensucikannya dengan berwudu. Bila kita berhadas besar, membersihkannya dengan membersihkannya, bersucinya dengan Nah, bersuci ada 2 bagian. Coba jaga bukunya. Bukunya jaga. Bacaannya tuh ada. Pertama. Tuh, ada bacaannya. Bersuci ada 2 bagian. Yalah. Pertama, yang nomor 1 tuh bersuci dari hadas. Yalah. Nah, jadi itu bacaannya bersuci dari hadas ialah dengan mengerjakan Nah, itu apabila hadasnya hadas kecil, bersucinya dengan berwudu. Nah, apabila hadasnya hadas besar, cara mensucikannya, membersihkannya dengan Nah, misalnya kada ada air. Kita misalnya kada ada air nih, kehabisan air di daerah kita nih dengan sebab kemarau panjang sehingga kita kehabisan air, nggak ada air. Nah, jadi bila kita dalam keadaan berhadas kecil, kalau kita mau bersuci, caranya karena kada ada air. Nah, caranya dengan apa? Dengan bertayamum. Begitu juga orang dalam keadaan berhadas besar. Kalau dia mau bersuci daripada hadas besarnya, sedangkan air dengan sebab kemarau panjang kada ada kehabisan air. Jadi mau bersuci dari hadas besar, harus iyalah. Kemudian lagi bersuci dari najis. Dengarkan. Tadi bersuci daripada hadas. Kalau hadas kecil dan hadas caranya kita sudah tahu. Cara bersucinya dengan air. Bila ada air dengan bila berhadas besar dengan dengan mandi. Kemudian bersuci daripada najis, ialah menghilangkan najis yang ada di badan. Nah, jadi misalnya ini bersuci daripada najis, kayak apa cara mensucikannya? Kalau kamu terkena najis, itu sudah nih kita masalah berhadas, masalah terkena najis. Bersuci dari najis. Nah,
menghilangkan najis yang ada di badan. Misalnya badannya terkena najis, kamu terkena kancingnya alol misalnya, kamu misalnya alul kencing terkena kamu, tuh air kencingnya tuh najis. Misalnya terkena di bagian pakaianmu, kancingnya si alul, jadi bersuci daripada najis, menghilangkan najis yang ada di pakaiannya, menghilangkan najis yang ada di badannya. Cara menghilangkan najis yang ada di badannya, yang ada di bajunya, dengan dicuci, menyucinya dengan air yang suci lagi mensucikan. Begitu juga najis yang terkena di bagian badannya, di bagian pakaiannya harus dicuci dengan air yang suci lagi mensucikan. Nah itu yalah. Kemudian lagi macam-macam baju, macam-macam air. Jaga air yang dapat dipakai bersuci ialah air yang bersih. Air yang dapat dipakai bersuci tentunya air yang bersih, lagi suci dan mensucikan airnya. Jadi air yang dapat dipakai bersuci itu tentunya air yang bersih, suci dan menyucikan. Airnya air yang kayak apa? Air yang seperti apa? Air yang suci dan menyucikan ini. Air yang turun dari air yang gugur dari langit. Air yang gugur dari langit berarti air hujan ya. Kalau air yaitu air yang turun dari langit, atau air yang keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Itu air yang bersih, suci dan menyucikan, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Itu airnya. Kemudian air yang suci dan menyucikan, airnya bersih, suci, sudah dapat untuk mensucikan. Ini ada air tuh. Coba. Air itu ada yang suci tapi airnya kada dapat untuk mensucikan. Ada airnya yang seperti itu. Airnya suci tapi tidak dapat untuk mensucikan. Seperti air apa? Ayo. Airnya suci tapi tidak dapat untuk mensucikan. Seperti air air kelapa itu dia suci, kawalah untuk berwudu, kawalah digunakan untuk mandi wajib. Air kelapa, air nyior itu kawalah digunakan untuk berwudu, dia suci, bisa untuk diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian air teh. Air teh itu airnya suci, bisa untuk diminum, tapi tidak bisa untuk digunakan untuk berwudu. Tidak bisa digunakan air teh, digunakan untuk berwudu. Digunakan untuk mandi junub, air teh tidak bisa. Pahamlah? Jadi jangan mau berwudu kehabisan air misalnya di tandun. Jadi dengan sebab kehabisan, ada misalnya mempunyai air kelapa,
berwudu dengan air kelapa, bolehlah, bisalah. Air kelapa digunakan untuk berwudu, tidak boleh. Dia suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Air teh juga begitu. Nah, sama. Ya. Jadi air yang suci dan menyucikan. Nah, ini ada tuh. Air yang suci dan menyucikan ialah air hujan. Catat tuh. Air sumur. Di belakang. Air sumur. Itu air yang suci yang dapat mensucikan. Kemudian air laut, air sungai, air salju, air telaga, air embun. Jadi ketujuh macam air ini dapat disimpulkan dengan perkataan air yang turun dari langit dan air yang terbit dari bumi. Ya. Nah, itu sudah habis. Nah, air yang suci dan mensucikan ialah ada 7 macam air. Kemudian pembagian air. Pembagian air. Jadi air ini ada pembagiannya. Habis. Pertama, pembagian air. Dilihat dari segi hukumnya, air itu dapat dibagi 4 bagian. 4 bagian. Yalah, air suci dan menyucikan. Air suci dan menyucikan. Nih, air suci dan menyucikan seperti apa airnya? Coba tuh ada bacaannya. Yaitu air mutlak. Air mutlak artinya air yang masih murni. Artinya air yang masih dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Jadi air suci dan mensucikan yaitu air mutlak, artinya air yang masih murni dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Air mutlak artinya air yang sewajarnya. Yang seperti ya seperti air yang 7 disebutkan di atas tadi itu air mutlak, air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, telaga, air embun. Nah, itu air mutlak namanya. Nah, kemudian kan pembagian air ada berapa? Ada 3. Nah, jadi ini yang nomor 1 sudah kita bacakan. Kemudian yang nomor 2, lihat bacaannya yang nomor 2. Yang nomor 2 air suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh digunakan. Airnya suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh digunakan. Nah, suci makruh untuk dipakai. Airnya suci tapi makruh untuk digunakan, untuk dipakai makruh. Nah, air yang seperti apa yang makruh digunakan? Yaitu air yang dipanaskan dengan matahari. Banyu mau berwudu dipanaskan, dijemur airnya. Nanti digunakan untuk berwudu. Itu makruh. Makruh ini kada bermasalah, Bang. Kada terlalu bermasalah. Lain air haram digunakan, ada air yang haram digunakan. Suci tapi haram digunakan ada.
kainah. Nah, jadi ini makruh lah air yang dijemur, dipanaskan dengan sinar matahari, itu makruh digunakan. Makruh digunakan yaitu air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Amun inya kalaunya tempat penampungan airnya itu terbikin dari emas, terus dijemur airnya, tapi tempat penampungan airnya terbikin dari emas tuh ndak makruh, kada makruh untuk digunakan. Nah, ya, kemudian yang nomor 3 nih, pembagian air yang nomor 3. Yang nomor 3, air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Airnya suci lah, airnya suci tetapi tidak dapat untuk mensucikan, seperti air mustakmal, air yang telah dipergunakan untuk bersuci. Airnya suci ya, cuma kadakawa tidak bisa lagi. Oi, coba berdiam. Cuma tidak bisa lagi airnya itu digunakan untuk bersuci yang kedua kalinya. Yes. Ini. Lah, dengarkan. Pembagian air yang ketiga. Coba perhatikan nih yang ketiga. Airnya suci tetapi tidak dapat mensucikan, seperti air mustakmal, air yang telah dipergunakan bersuci. Misalnya misalnya air kita berwudu, kemudian bekas air wudu kita itu kita ambil bekas sisa bekas air wudu kita itu, kita ambil, kita wadahi, kita ambil. Itu airnya tuh air yang mustakmal. Jadi tidak bisa lagi itu digunakan untuk berwudu yang kedua kalinya. Kenapa jadi tidak bisa? Karena airnya air mustakmal. Jadi air mustakmal, air yang telah dipergunakan bersuci, untuk menghilangkan hadas atau najis walaupun tidak berubah warnanya atau rasanya. Nah, kemudian lagi selanjutnya air mutanajis yang keempat, pembagian air yang keempat. Air mutanajis. Air mutanajis ini air mutanajis ini ialah air yang terkena najis. Misalnya airnya misalnya kan di biskom atau di ember. Nah, bila terkena najis atau kejatuhan najis, ya sedangkan jumlahnya kurang dari 2 kulah. Nih airnya sedikit nih. Air yang ada di biskup ini sedikit airnya. Nah, sedikit airnya. Kejatuhan najis. Air yang sedikit toh. Jadi itu air mutanajis namanya. Lah, air mutanajis. Nih, jadi air yang kurang daripada 2 kulah kejatuhan najis itu namanya air mutanajis. Nah, ini 2 kulah, ukuran 2 kulah nih. 2 kulah sama dengan 217 liter ukuran air 2 kulah itu. Jadi ukuran air 2 kulah itu sama dengan 217 liter bilangan liternya. Jika berbentuk bak, maka besarnya, nah, ini perhatikan. Misalnya kita mau bikin
bak. Coba dengarkan, misalnya kita mau bikin bak mandi misalnya. Misalnya kita mau bikin bak mandi lah. Ini ukuran, jadi jika berbentuk bak, maka besarnya, nih panjangnya dulu. Panjangnya nih 62,4 cm. Kemudian lebarnya 62,4 cm dan dalamnya tingginya 62,4 cm atau melebihi daripada yang disebutkan tersebut. Nah, itu ukurannya. Bila mau bikin bak mandi, itu tadi angkanya. Nah, kan pembagian air tadi sudah disebutkan dari 1 sampai 4. Kemudian ada air yang haram. Ada satu macam lagi air. Ada satu macam air lagi ialah suci dan mensucikan. Suci mensucikan, tetapi haram memakainya, yaitu air yang diperoleh dari hasil mencuri. Airnya hasil curian, terus dibawa untuk berwudu, dibawa untuk digunakan untuk minum, digunakan untuk mandi wajib. Nah, itu air yang suci lagi mensucikan tetapi haram untuk digunakan.